Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat LDA yang saya cintai, beberapa pekan kemarin ada seorang teman menghampiri saya dan beliau bertanya tentang bagaimana ketika kita mempunyai niat untuk melangkah ke jenjang sebuah pernikahan. Saya pun terkaget dan juga terharu. Kenapa? Karena beliau sudah ada niatan yang sangat mulia dan tentunya hal ini harus didukung dan disupport oleh siapapun. Beliau berkata dan bertanya kepada saya, beliau sudah mempunyai atau sudah ada calon istri yang memang sudah dicari dan diharapkan. Kemudian beliau pun bilang bahwa Kang, ini saya sudah ada calonnya. Kemudian persiapan pun modal, kemudian hal lainnya itu sudah dipersiapkan. Nah, kemudian apa yang menjadi kendala? Saya tanya kembali. Lalu sekarang apa yang belum dipersiapkan? Nah, beliau bilang kalau tapi ada hal yang masih kurang pas katanya di dalam prosesnya. Seperti itu. Oh, proses seperti apa ya? Coba dijelaskan, coba ceritakan. Seperti itu. Beliau pun bercerita dari awal pertemuan, awal perkenalan ke rumah dan sampai saling mengenal satu sama lain. Tapi tentunya ternyata di tengah-tengah perkenalan tersebut memang ada hal-hal yang ternyata membuat hatinya itu merasa kok ini ada yang salah ya, katanya seperti itu. Kok ini kayaknya ta'aruf ini bukan seperti ini, katanya. Nah, dari sini saya pun mulai tertarik untuk ingin lebih mengetahui. Loh, kok bisa ada perasaan atau perasaan seperti itu? Saya pun bertanya, memang seperti apa prosesnya? Ya, saya datang ke rumahnya, katanya, berkenalan dengan orang tua, kemudian menyampaikan niat, maksud dan lain sebagainya. Namun di tengah-tengah perkenalan itu ternyata ada hal-hal yang memang seharusnya itu terjaga, seperti itu, seharusnya terjaga. Nah, di sini pun beliau mengutarakan kalau seperti apa sih sebenarnya proses ta'aruf itu yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini pun saya mencoba untuk tidak menggurui, tapi kita sharing. Saya sampaikan bahwa ta'aruf itu memang suatu jalan yang harus ditempuh oleh siapapun yang memang akan masuk ke dalam dunia yang baru, yaitu dunia rumah tangga, seperti itu. Dan saya pun menekankan bahwa apapun atau apa yang kita lakukan ketika dari awal bagaimana kita merencanakan, berniat, sampai berproses, sampai nanti masuk ke dalam tahapan menghitbah dan kemudian masuk ke jenjang pernikahan, maka proses awal inilah yang nanti akan menentukan bagaimana rumah tangga kita ke depannya. Seperti itu. Beliau pun mulai menceritakan hal-hal yang memang menjadi ganjalan di hatinya, seperti itu. Dan saya pun mengiyakan bahwa memang ada kesalahan di situ, seperti itu. Ada kesalahan. Nah, sahabat LDA, jadi bagaimana sih kita memastikan ya bahwa
apakah kita sudah ada di dalam langkah-langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam perjalanan menuju ke jenjang pernikahan ini kita ada di jalan yang di luar ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di sini Allah sudah memberikan suatu rambu-rambu ya. Salah satunya adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Di situ Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada siapapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, di potongan awal ayat ini, di sini sebenarnya Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita khususnya yang mau masuk ke dalam jenjang pernikahan. Nah, di sebelah mananya Allah memberikan rambu-rambu bahwa di sini Allah ingin memastikan dari mulai niat kita untuk berumah tangga, niat kita mencari calon pasangan, kemudian dalam kita proses bertaaruf pun jangan sampai rambu-rambu ini terlanggar oleh kita. Jangan sampai kita mendekati larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini pun kita jangan sampai masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendekati zina. Itu seperti apa? Seperti kita berkholwat ketika dalam masa perkenalan, masa ta'aruf. Berkholwat seperti apa misalnya? Bisa saja ketika kita berkunjung ke rumahnya, ke rumah calon kita datang sendiri tentang persiapan tapi tidak yang menemani, maka bisa jadi kita termasuk ke dalam orang yang sedang berkholwat, berdua-duaan seperti itu ya. Padahal ini di dalam rangkaian bertaaruf. Nah, hal sekecil ini pun memang harus kita perhatikan seperti itu, karena bisa jadi setan itu akan mencari celah-celah di mana niatan kita yang bersih ini agar terkotori seperti itu ya. Nah, buat sahabat LDA yang dapat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita bisa mengcover, bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang kita tempuh di dalam masa-masa ta'aruf ini terjaga. Nah, tentunya kita harus berusaha untuk menjauh dari yang namanya mendekati zina. Saya doakan mudah-mudahan semua yang dilakukan, semua yang dipersiapkan itu ada dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa senantiasa untuk berikhtiar, berdoa kepada Allah agar setiap langkah kita, setiap perkataan kita, penglihatan kita, dan apapun yang ada di dalam proses ta'aruf ini ada di dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan tentunya kita nanti akan mendapatkan apa yang telah kita ikhtiarkan di awal ini. Insya Allah kita akan berada dalam pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun telah bertawakal dari awal. Kita berpasrah kepada Allah. Kita sudah kembalikan semuanya kepada Allah. Semua kekurangan, semua kelebihan dari pasangan kita sudah serahkan. Kita jual belikan kepada Allah dari awal. Seperti itu. Hingga nanti pun selama dalam masa rumah tangga, karena kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, maka tidak menjadi beban di dalam diri kita. Toh kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Segala kekurangannya, segala sifatnya, karakternya. Nah, itu semua menjadi bahan perjuangan kita bersama-sama dengan pasangan. Dan disinilah indahnya pacaran setelah menikah. Dan ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang menempuh jalan ta'aruf, jalan berta'aruf. Maka jangan sampai jalan ini ada di dalam jalan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di video-video selanjutnya untuk membahas hal-hal yang bisa menginspirasi diri kita dan juga untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.